Potlau, podcastnya Anak Lau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Potlau, podcastnya Anak Lau. Nah, siang kali ini kebetulan kita kedatangan 2 bintang tamu. Kebetulan mereka teman kita juga, sama-sama dari FHUII, dari angkatan 21. Tapi sebelum kita ke mereka, kita perkenalan diri dulu kali ya. Sebelumnya aku Filda Norfazira, bisa dipanggil Filda, angkatan 21. Aku Emir Handafa dari angkatan 22, dipanggilnya Dava. Dan di sini ada teman kita, boleh abang-abang perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Dava dari FH juga angkatan 21. Nama saya Muhammad Iksan Syaputra dari FA juga angkatan 21. Ini Kak, aku mau nanya-nanya sedikit tentang bisnis kakak yang udah kakak jalani dari awal. Boleh kakak jelasin sedikit gak sih Kak, kayak gimana kakak awalnya memulai bisnis ini, gimana bisa kepikiran? Dan apalagi kan sekarang kakak di semester 5 lagi sibuk-sibuknya nih. Boleh tuh kakak jelasin sedikit, mungkin dari Mas Dapol. Sebenarnya tuh kalau awal mula bisnis cuma iseng-iseng aja sih. Nah, tapi kok kayak keterusan gitu, nyaman gitu kan. Kadang cuma begitu sih. Seru ya Iya. bisnis. Ya Oke. bisa nyari uang lah tipis-tipis gitu. Iya. Kalau minta orang tua juga kan kadang nggak enak. Bagus sih punya pikiran kayak gitu, apalagi kita kan kebutuhannya nggak cuma bayar kuliah doang, nggak cuma makan doang, perlu healing segala macam. Ya. Jadi, oke. Mungkin kalau dari Iksan? Kalau dari saya itu awal memulai bisnis tuh berawal dari hobi sih Kak. Ya dulu kan hobi main motor, sih lebihan. Terus sering gitulah gonta-ganti motor sampai pada akhirnya tuh kayak papa tuh bilang, Kak, kamu kalau misalnya emang hobi main motor atau gimana, paling enggak tuh hobimu tuh bisa ngasilin uang. Dan dari sana tuh kayak kepikiran kayak ngejual motor kesayangan gitulah. Terus ya jual, dari sana pun juga kayak pemakaian setahun 2 tahun gitu tuh kayak masih untung gitu. Terus dan kepikiran aja buka jual beli gitu. Jual beli motor ya? Iya. Setahu aku juga nggak cuma motor ya sekarang, Ya, beda mobil alhamdulillah, juga ya? udah mobil juga. Spare Keren part. sih. Ya berawalnya Spare part. dari itu sih, dari apa namanya? Karena dari hobi motor tersebut kayak ngejualin part-partnya gitu, dari situ udah bisa ngasilin ya 100.000, 200.000 gitu-gitu pada tahun berapa ya? 2018 gitu. Buat anak SMA udah cukup banget lah, 200.000. Terus ya kadang ya ada 500.000 buat anak SMA waktu itu kayak udah cukup banget. Terus keterusan terus kan. Udah lama ya kalau dibandingin ke Dapol Ya. bisnisnya. Alhamdulillah. Sekarang berapa digit Mas? Boleh di-spill? Iksan? Jangan. Nah, tadi kan kita tahu kan baru mulai bisnis nih. Untuk Dapol baru mulai bisnis, terus kalau untuk Iksan udah berjalan dari 2018. SMA kelas 2. Oke. Boleh tahu nggak sih kira-kira apa sih yang harus dipelajarin untuk awal mulai bisnis gitu? Dari Apa saya kira-kira apa Dapol dulu? mungkin target pasarnya atau mungkin dari Iksan boleh? Oh, kalau dari saya itu awal buat kayak memulai bisnis ya, berarti. Iya. Itu harus tahu lah target pasarnya kita itu ke siapa, terus cara promosinya kayak gimana, terus mungkin kalau saya tuh pertama itu tahulah target pasarnya apa dulu, mana yang lagi main gitu. Misalnya kalau di segi jual beli motor gitu, mana motor yang rame sekarang, entah sport 250 cc ke atas atau matic, dan tapi semua itu punya kayak pasarnya masing-masing gitu. Yang paling pertama tuh kita tuh kayak harus punya SOP dulu, kayak cara pengambilan unitnya kayak gimana dan lain. Terus abis itu kayak unitnya tuh paling nggak tuh sesuai apa yang kita mau gitu. Kalau saya tuh sebenarnya saya suka motornya dulu baru diambil, tapi kalau nggak suka nggak diambil kayak gitu.
Yang penting tuh nanti tuh ketika kita ngejual, customer tuh Senang. nggak komplain, malah seneng gitu. Nah dari seneng itu biasanya dia ngerekomendasiin ke yang lain, beli di situ, beli di situ. Oke. Gitu. Mungkin itu ya. Iya. Kalau dari Dapol gimana? Gimana ya Mas Chan? Apa sih yang perlu dipelajarin untuk awal mulai bisnis? Kamu parfum kan? Sekarang bisnisnya atau? Enggak sih, aku kalau dari dulu udah kayak Mas Ican Oh, juga dari spare dulu. part Vespa. Oke. Tuh mulai semester berapa ya? Semester 1 ya. Oh, semester 1 udah. Mm-mm. Oke. Udah coba jualan spare part itu kan dulu kan beli Vespa, habis itu kok lama-kelamaan ya kayak beli part-partnya gitu kan kok mahal. Ya udahlah, coba nyari yang second-second gitu. Tapi kok lama-lamaan kalau dijual juga untung gitu. Ya nyobain dari situ sih. Terus apa lagi? Oke, cukup itu aja. Yang dipelajarin apa nih kira-kira? Aku juga masih awam sih, belum Masih belajar banyak. juga ya. Oke. Paling tanya sama Mas Ican. Aku yang masih belajar. Nih, kayak kan Kak, bisnis itu kan banyak kan sekarang, dari bisnis baju, terus bisnis skincare gitu kan Kak. Nah, bagaimana cara Kakak tuh memilih jenis bisnis yang Kakak bangun sekarang? Kayak misal Mas Ican sekarang kan mobil, motor, terus tadi Bang Dapol parfum yang sekarang lagi booming. Itu tuh bagaimana Bang? Kayak memilih bisnisnya itu? Memilihnya maksudnya Kayak Memilih bidang itu ya gitu. milih bidang itu. Paling lihat target pasarnya gitu. ya itu. Atau karena kesukaan juga kali ya. Kalau saya berawal tuh ya emang dari hobi itu tadi, Iya. suka otomotif lah gitu. Terus ya seneng lah ngecobain, misalnya kayak ngecobain ini, dan ketika ngecobain suatu motor dan ke motor yang lain, ya kayak poin positifnya ya kita bisa nyobain, dapat untung juga gitu. Oke. Nah, bangun bisnis nih pasti ada aja nggak sih hambatannya gitu kan? Apalagi, Oh, banyak. nah, apalagi kita baru bisa dibilang umurnya kita masih cukup muda gitu loh untuk bangun bisnis. Nah gitu. Gimana sih? Nah kira-kira hambatan apa aja sih yang ada? Terus gimana sih cara kalian ngatasin hambatan-hambatan itu? Dari Dapol mungkin. Hambatanmu. Hambatan. Nah, bencana paling males sih. Aduh, males. Nggak konsisten gitu ya mungkin. Ya, 50 lah, Promosinya. 50 gitu. Kadang males, kadang nggak kepengen ngejalanin gitu loh. Oke, kalau dari Kisan? Kalau dari saya tuh sebenarnya hambatannya tuh banyak ya. Karena biasanya orang kalau mulai bisnis tuh kan kadang tuh seneng gitu, awal-awalnya kayak punya bisnis gitu Iya. kan. Tapi rata-rata orang tuh kayak berhenti di tengah jalan gitu. Benar-benar. Kadang pas pasarnya sepi, udahlah Males. ganti yang lain Iya. gitu-gitu. Konsisten. Padahal kalau kunci bisnis itu, kalau dari baca-baca buku juga, apa yang juga saya rasain, yang penting konsisten aja sih. Karena balik lagi, kalau misalnya kita konsisten di suatu bidang, mungkin nanti kita juga ahli di bidang itu. Gitu. Benar. Oke. Ini yang jawab Mas Ican terus nggak apa-apa. Aduh, Soalnya aku nggak tahu. gak apa-apa, Pak. Ini Bang, aku mau nanya, kan waktu itu kan Bang aku pernah mau mulai bisnis. Tapi aku tuh takut kayak gimana nih dapetin modalnya. Kan butuh modal yang besar untuk mulai bisnis gitu Bang. Itu bagaimana sih Bang menurut Abang mengatasinya? Kayak mencari pendanaannya itu gimana? Oh. Cari modal awalnya itu gimana? Nah, dari cara kakak sendiri. Dari cara Iksan sendiri. Oh, iya. Kalau saya tuh gini, kalau misalnya pengen punya bisnis tapi nggak ada modal atau apa, bahkan mungkin adalah orang yang pengen punya bisnis gitu kan, itu sebenarnya kalau bisnis tuh nggak pakai modal tuh bisa sebenarnya. Mungkin kalau yang dari online gitu dropship atau apa gitu ya. Tapi kalau misalnya juga pengen bisnis di otomotif atau apa, semisal aja kalau saya dulu dari mobil tuh sebenarnya ngikut sih. Ada pertama tuh kayak ada teman jual mobil atau apa, kita bantu jualin. Dengan kalau saya tuh juga awalnya tuh pakai skemanya pas waktu jual motor. Jadi pakai dari gaya fotonya atau apa, promosinya dan lain. Itu pakai pas waktu di bisnis yang jual beli motor. Jadi kuterapkan dengan hal yang sama. Misalnya ada masnya misalnya mau ngejual mobilnya gitu kan.
sini aku bantu jualin gitu. Awalnya juga dari situ, terus kayak laku dari kita dapat fee kan. Iya. Nah dari fee itu kita kumpulkan terus gitu. Kalau bisa tuh jangan dikumpulin, jangan ditabungin, malah diputar lagi aja, entah diinvestin atau apa, yang ibaratnya tuh bikin uangnya itu juga berkembang gitu, nggak stuck di situ. Kadang kalau misalnya nabung doang, itu kan kita tuh harus kayak kalau nabung doang tuh kan kita harus nunggu lagi. Bahkan kalau misalnya kita invest, kita nggak gerak pun uangnya berkembang gitu. Itu sih. Kalau Mas Dapol mungkin gimana? Sama kayaknya sih. Gini sih, kebetulan aku juga Bingung pernah. juga mau jawab. Kebetulan aku juga pernah kayak punya online shop gitu. Cuma beda bidang sih, mungkin lebih ke kayak yang ke cewek-cewek mungkin case gitu, case Yeah. HP gitu. Nah di situ tuh kadang kayak susahnya di sini sih buat kayak nyari followers gitu. Ya. Biar orang tahu aku punya online shop tuh gimana sih gitu. Jadi biar mereka lihat online shopku itu gimana sih gitu tuh kayak bingung caranya gimana. Karena kayak mau dipromosiin sama temen pun kadang kan kayak ya udah temennya sebatas itu aja gitu. Jadi nggak bisa meluas gitu. Nah kalau dari kalian gimana sih? Maksudnya tipsnya gitu untuk itu? Mungkin Dapol. Mungkin bisa promosi ke influencer. Oh, Dapol contohnya. Enggak langsung. Ini cuma viral aja kemarin tuh sebenarnya. Nggak expect gitu tuh. Endorsement mungkin ya. Ya. Oke. Sama Personal brandingnya. personal branding. Oke. Ini aku mau nanya ini sih Kak. Apa yang bisa Kakak sarankan bagi mahasiswa lainnya yang ingin memulai bisnis online atau e-commerce gitu Kak? Kayak Nggak, saran dari kalian nih buat teman-teman yang mau baru banget mulai bisnis tuh gimana gitu. Mungkin pemasaran produknya gitu, mungkin kan sekarang kalau jualan online nggak cuma Instagram aja ya, Ya, bisa ke banyak. Shopee juga Shopee, gitu. Tokopedia, Iya. Lazada dan lain banyak lah. Benar. Ya, tapi sekarang tuh masih susah-susahnya. Kenapa tuh? Apa? Masih susah. Jualan parfum juga masih agak Iya. susah. Iya. Apalagi sekarang TikTok Shop udah Dihapus. dihapus. Susah banget. Mau live sambil jualan juga. Live Instagram aja, Angel, Pak. anu ya. Tapi ya. Iya, gimana ya? Kalau saya sih saran kalau buat awal ya, Iya. bangun bisnis tuh jangan takut, terus jangan ini. Kadang tuh orang tuh baru mau mulai bisnis tuh udah kayak ngitung ruginya dulu tuh loh. Jadi itu yang buat takut kan. Misalnya kayak aku mau bikin bisnis di misalnya kayak parfum lah, contohnya kayak Dapol. Itu rata-rata orang itu kan biasanya tuh pengen punya bisnis tuh kadang tuh ya maaf kadang ada FOMO-nya gitu, temen yang lain terus kayak pengen juga gitu kan. Nah ya ibaratnya bangun bisnis tuh emang harus dari niat dulu sih, niat. Habis itu kayak ya itu balik lagi tuh kayak niat, jangan males, konsisten. Karena balik lagi kalau misalnya kita konsisten tuh mesti rezekinya ada aja gitu. Dan nggak buru-buru juga nggak sih kayak Ya, jangan buru-buru. kan apa ya, laku kan nggak mesti harus cepet juga Iya, kan. benar. Iya benar. Oke. Banyak kok yang kayak mungkin di platform-platform gitu kita mau jualan apa bisa, kita juga harus personal branding kan biar kita tuh dikenal sebagai Iya, apa gitu. biar Kayak jualan gitu. kita juga Iya, laku bener. gitu. Misalnya kayak Dapol jual parfum, dia nge-branding parfumnya dan lain. Oh, parfumnya Dapol enak nih, Iya. gini. Ya ican bakul. Wah, ngono lah. Encen malah. Yang jualan Dapol nih wanginya pasti enak gitu. Iya, makanya itu. Kalau yang ngefans. Iya. Ya gue bumbuan. Tapi kan enak kan? Enak kan? Berarti Waduh, kok berarti? Wow, kok udah. ana wae sik tuku ya. Tayro nang Evaran sik tuku. Ntar deh aku juga belum nyobain sih kebetulan parfumnya. Nanti bisa dikasih habis ini. Oh ya. Boleh ya, Pak? Wah, gimana sih jadi main Dapol? ndok lah. Iya. Ya enggak tak baliknya ya. Itu di Shopee namanya apa? Ada Manopatu. oh Manufaktur.
Oke, kalau boleh tahu itu produksi sendiri atau Nah, itu mungkin collab gabung? sebenarnya sih. Oh, collab. Udah ada brand parfumnya gitu. Udah. Oh, gitu. Itu ditawarin aja kemarin. Oh. Keren. Kalau aku buat sendiri juga sebenarnya masih bingung. Kalau wanginya sendiri itu memang dari sananya atau Kalau request wanginya dari kamu? aku yang milih. Oh, gitu. Sama teman-teman kemarin kebetulan dikasih sampel terus aku cobain. Keren. Iya bang, harum. Wangi apa sih? Harus bang. Ada. Hah? Bos apa sih itu? Enak. Ada berapa varian, Paul? Berapa ya? 3. Satu bak tuh 3. Oh, oke. Ada cewek, Ada cewek sama yang cowok. Oh, ada versi cewek, versi cowok. Tapi paling laku ya Cewek ya? ceweknya. Karena fansnya. Iya. Iya kan? Randu event kok. Oh alah lah. Wong wangin yo event yo apa? Ya Allah. Nah, ini kan kita sama-sama tahu kita sama-sama semester 5 kebetulan. Terus di semester 5 nih emang udah mulai banyak praktikum. Iya. Tugas terus, praktikum tuh pasti ada tugasnya gitu. Mending gue tugas yang dulu kok. Kalian masih aktif kan? Maksudnya selama semester 5 ini masih aktif kan untuk berjualannya gitu. Iya. Gimana sih cara kalian bagi waktu untuk itu gitu, untuk jualan sama untuk kuliah? Karena kita kuliah juga sampai sore juga kebetulan semester 5. Sampai maghrib sih. Iya. Kan maghrib. Malam udah capek juga gitu kadang. Coba. Piye ya? Tipsmu. Jadi kuliahin nomor loro. Sebenarnya kuliah itu sampingan kan. Yang penting tuh dapat duitnya ya. Iya, makanya gitu. Iya. Kadang bolos. Sorry Pak dosen. Kalau siapa yang jawab? Kuwi wae ro. Boleh siapa dulu deh? Kalau saya sih yang pertama tuh kita juga harus pinter kayak ngatur time managementnya itu. Balik lagi. Mana kita tuh juga harus bisa pakai skala prioritas. Salah kuwi jane cok bolos. Lah, kita tuh ya soalnya prioritasnya duit. Oh iya benar. Enggak ngaruh, Le. Kalau itu apa? Ngecek motor itu juga bolos nggak sih? Dikit. Nah, habis itu kita tuh kayak bisa lah ngatur time management, terus habis itu mana yang lebih prioritas gitu. Kalau saya kan kadang tuh mikir kayak misalnya ada orang yang mungkin ngejual sesuatu motornya apa mobilnya gitu, tapi lagi kuliah nih. Iya. Nah, ya tipsnya tuh Bolos. tipsnya itu ya kita tuh kayak mungkin bisa lah kita atur waktunya kapan sama si penjualnya gitu. Habis kuliah Terus mungkin habis ya. kuliah Di luar mungkin waktu ya kan. Ngapusiran. Kita tuh habis kuliah bisa ngatur, terus habis itu Biasanya kan ngancani nek bolos. Buka kartu terus ya dapat duit iya tadi. makanya itu. Terus habis itu ya gimana ya? Habisnya kita atur waktunya. Kalau emang nggak bisa, terus di feelingin aja gitu, pakai feeling. Gimana Mana tuh kamu yang feeling? penting gitu. Oh. Kalau saya sih biasanya pentingnya itu ya, Jualan ya. jualan gitu. Jadi Sorry itulah ya, yang- Pak Dodi. Aduh. Kalau Dapol gimana Paul time manajemennya dengan kesibukan perkuliahan ini? Ya diimbangin aja ya. Oke. Kayak gitu aja mungkin kalau aku sih. Soalnya nggak bisa ngomong juga. Dan kadang pun juga saya tuh nyuruh orang tuh loh mbak. Misalnya kayak Oh udah mungkin punya ini ya karyawan ya? Bismillah amin lah. Alhamdulillah. Nah kita tuh kayak misalnya ada mungkin teman kita gitu yang lagi kosong gitu kan. Minta Minimal tolong STNK cekin. tuh ya dijogok gitu. Minta tolong kita cekin gitu kan. Misalnya pun juga posisinya tuh di luar kota. Waduh, Nah. udah sampai luar kota ya? Alhamdulillah, udah. Alhamdulillah. Kita kayak misalnya contohnya yang dekat misalnya Surakarta gitu Solo. Ya kadang saya juga nge-calling teman yang mungkin kuliah di UNS atau mana minta tolong cekin ke situ. Ntar kalau emang bener-bener barangnya real, nanti kan soal transaksinya kita juga bisa kayak tanya juga ke penjualnya mau gimana dan lain. Ya sebenarnya itu kita pinter-pinter cari peluangnya aja sih, gimana caranya gitu. Jadi Iksan ini sebenarnya bisnisnya punya sendiri tapi udah punya teman-teman yang bantu gitu ya? Atau Iya, gimana? alhamdulillahnya banyak teman yang suportif lah gitu. Support mungkin juga ya lingkungannya teman-teman yang alhamdulillah juga punya beberapa bisnis gitu. Jadi sama-sama berkembang gitu loh. Oke.
grow up yang bareng-bareng. Kok ya Keren, teman-temannya tuh juga diajarin gitu. Gue iki tak ajarin. Apa itu? Ya kan Dapol spare part juga, Iya. nanti bisa gabung nggak Iya. sih? Ya sekarang ikutan Ican sih jualan motor. Nah iya. Bang, kan tadi abang belajarnya itu dari baca buku juga. Ya. Ada nggak sih bang rekomendasi buku buat pemula untuk mempelajari bisnis ini lebih dalam gitu bang? Kalau rekomendasi buku ya mas, Mm. biasanya saya tuh karena sebenarnya tuh juga jarang ini ya, jarang baca buku pun jarang, tapi lebih sering baca kayak tutor-tutor yang kayak di YouTube gitu loh. Iya. Mungkin adalah beberapa influencer yang mungkin udah jauh lebih sukses dari kita gitu, kita ambil pelajarannya, terus habis itu kita juga dari lika-likunya mereka pun juga belajar. Oh ternyata bisnisnya kalau misalnya kita buka di sini, oh ternyata struggle-nya banyak di sini gitu. Kita pelajarin gitu. Karena saya juga jarang lah baca buku, jadi lebih sering ngenonton yang kayak gitu loh. Kayak mungkin dia ngasih pelajaran apa, motivasinya apa gitu-gitu. Kita lihat kerja kerasnya kayak gimana dan lain. Nah berarti kalau gitu ada nggak sih bang influencer yang menurut abang ini nih cocok nih buat yang pemula. Aku belajar dari sini nih dari awal. Ada nggak Atau bang? influencer kesukaan kamu nih yang jadi panutan Oh. untuk dalam berbisnis. Kalau saya sih influencer panutan tuh nggak ada ya. Tapi tuh kadang tuh saya tuh suka role modelnya tuh kayak Raffi Ahmad gitu. Oh, Yang kerja keras gitu. Jadi kayak buka ini bisa, buka ini lagi, turun lagi ke bawah, kita buka lagi ke atas gitu. Jadi dia tuh kan modelnya tuh kayak misalnya kita udah naik secara perlahan-perlahan, kita turun lagi. Nggak nunggu diturunin. Katanya kalau misalnya turun sendiri tiba-tiba turun kan sakit. Jadi kita mending turun sendiri, kita buka yang baru gitu. Iya, kamu kan juga punya marga, Cok. Marga Apa itu? Ican Padang. waduh. Ican pandai berdagang. Amin amin amin. Amin. Mungkin lebih belajar dari ini ya, apa sih namanya? Belajar dari pengalaman gitu. Iya, lebih belajar dari pengalaman dia selama mungkin membangun bisnis ya gimana. Dari pengalaman kamu juga mungkin. Maksudnya awalnya gimana, terus nanti diperbaikin lagi. Iya, kita kayak benerin aja gitu, ngerevisi gitu. Oke. Terus kita juga ya gitulah. Kok Dapol ada nggak panutan dalam berbisnis atau dalam TikToknya nih? Nggak usah jauh-jauh. Iya, nggak bisa. Ican. Soalnya aku belajarnya dari Ican juga sih. Dan saya juga masih belajar kok. Kemarin juga minta ajarin jual beli motor sama Ican. Udah, Gimana nih? Masih rame? Maksudnya udah hari ini gimana? kemarin baru laku nggak sih Mas Ican? Pestanya. Alhamdulillah. Oh ya, makan-makan nanti semua ya. Gampang lah turun. Udah gini doang aku jadi patung. Mungkin untuk hari ini cukup segitu dulu Iya. untuk podcast hari ini. Cukup menarik ya. Maksudnya tahu ada anak FHUI yang udah sesukses Ican. Masih belum Dapol. sukses kok ini. Dapol yang followers udah banyak, endorsement jalan terus ya Paul. Tadi habis ngurus endorse katanya guys. Iya, sebelum tadi kesini, habis guys. ngurus endorse dia. Balik Purworejo ya kan. Astagfirullah. Ngurus endorse. Endorse-nya kemana-mana ya. Kemarin habis ke Jakarta ya kayak. Ngapain tuh? Kapan? Ah, wingi kayak. Amin. IDN ya. Nggak jadi bro itu. Aduh. Oke, mungkin aku minta closing statement dulu kali ya dari Iksan dulu mungkin. Closing statement. Kira-kira mungkin tips untuk mereka anak 23 mungkin yang mau belajar. mulai. Kan panutannya kamu nih sekarang. Waduh. Udah masuk YouTube-nya Lem loh. Pertama kalau mau bangun bisnis itu balik lagi ya. Kita harus mempelajari bidangnya itu dulu. Habis itu setelah kita mempelajari bidangnya itu dulu, kita juga pinter itu ngatur time manajemennya kayak gimana. Konsisten. Itu sih. Soalnya kadang tuh janganlah kayak kita udah bangun bisnis nih, udah capek-capek tuh mau ngebangun gitu, Malah mikirin mandek. suatu hal gitu kan, malah berhenti di tengah jalan. Biasanya tuh berhenti di tengah jalan itu karena kayak males itu bisa jadi. Iya. Nawedoan. Jadi tergantung pribadi juga sih. Malas terus sepi Misalnya, pembeli. ya sepi pembeli terus kita kayak udahlah kita ganti yang lain terus kayak kadang tuh misalnya sepi pembeli
terus kita ngelihat bisnis yang lain gitu mungkin wah kayak tergiur nih kayak rame-rame ya, padahal setiap bisnis tuh pasti ada kayak jalannya. masih kayak kadang naik kadang turun gitu, dan bisnis tuh nggak ya gimana ya, bisnis tuh pasti rugi gitu loh, pasti ada ruginya gitu gitu ya? loh. Oke. Ya Nggak kita kalau berjalan. misalnya kita rugi itu nanti pasti ada gitu celahnya di mana kita kerugian itu tuh kita ketutup gitu loh. Oke. Jadi kita tuh harus konsisten dulu Benar. gitu. Ya uangnya hilang juga. Apa? Uangnya hilang. Ya itulah Ketipu. adalah ketipu-ketipu gitu itu pasti. Ya kayak Mas banyak. Ican ketipu kemarin. Mungkin kalau dilihat dari Iksan, mulai bisnis tuh bisa banget dari hobi dulu, dari kesukaan Iya, kita. Itu yang bahkan- terdekat sih. Iya, bahkan tuh kayak ada kan yang bilang gitu pekerjaan yang enak tuh hobi yang dibayar gitu Iya, kan. bener banget. Nah, gitu. Soalnya TikTokers juga gitu, kadang kan kita suka ngonten Iya, gitu. terus dibayar. Ya kan, Paul? Ya kan? Sebenarnya tuh aku nggak pengen sih sebenarnya kayak gitu. Gara-garanya cuma viral aja. Iya. Kalau nggak diterusin ya emang Ya, tapi alhamdulillah kan. Dapol tidur aja dapat duit ya. Iya. Ya enggak itu viral terus ya kan eman-eman kalau nggak diterusin juga kan. Iya. Udah punya nama, kalau nggak diterusin Sayang. Sayang. mumpung ada duitnya. Iya. Closing statement dari kamu apa, Paul? Ya sebenarnya sama aja nggak Sama. sih? Sama. Soalnya aku nggak bisa ngomong tuh. Ayo apa gitu? Ya tuh sebenarnya malu-malu ya. Introvert. Waduh. Atau gini deh, buat yang mau konten nih, apa nih Tips tipsnya? konten biar FYP. Kan konten TikTok tuh juga termasuk bisnis juga kan, nggak harus kayak Iksan yang jualan langsung gitu loh. Ya itu kalau TikTok kan kadang ada naik turunnya juga nggak gitu. Iya. Nggak tentu videonya tuh terus naik gitu. Ritmenya tuh berbeda kalau di TikTok ya. Gimana tuh caranya biar kadang ritmenya naik aku terus? juga suka heran kan kalau TikTok tuh kok nggak naik tuh kenapa? Iya, gitu. kenapa Kadang ya? naik, kadang turun. Oke. Tuh nyarinya susah juga sih itu sebenarnya. Mungkin kalau bisa rame tuh dari tren sih. Ngikutin tren ya. Ngikutin tren. Mm-mm. Oke. Dari Dava ada yang ditanyain lagi? Udah cukup. Udah cukup. Udah kejawab semuanya. Ya nggak jawab sih itu. Yang jawab Ican. Oke, kayaknya udah cukup untuk hari ini. Makasih banyak buat Dapol, buat Iksan yang udah mau datang ke podcast kita hari ini. Aku jadi patung. Ilmunya kita dapat banget loh. Makasih. Alhamdulillah. Apalagi dari Mas Dapol. Ya, Mas Lewat Dapol. Keren. Untungnya aku ngajak Ican ya. Boleh lah kita diajarin juga Iksan. Boleh. Boleh ya teman-teman. Mau mulai kapan dah gitu. abis ini. Dimodalin juga nggak apa-apa ya Mas. Oke. Oke, sekian untuk hari ini. Aku Filda sebagai podcaster undur diri. Dan aku Dava. Oke. Ya, aku juga Dava. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.